Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tiada kata yang pantas kita ucapkan dan kita ungkapkan selain kata syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang bernama manusia, dan kita diciptakan sebagai manusia yang lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita ketahui beliau adalah Nabi pilihan, Rasul pilihan, dan teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hasra yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita yang akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis yang sangat fenomenal yang dikenal dengan hadis Jibril, suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat dan didatangilah oleh seorang pria yang berbaju putih. Rasulullah ditanya dengan beberapa pertanyaan, di antaranya ma huwa iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Yang ini menjadi landasan arkanuddin. Rukun agama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama rukun iman yang melahirkan akidah. Bagaimana kita diajarkan untuk meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikat, adanya kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik maupun buruk. Kemudian Islam melahirkan syariat-syariat. Kita diajarkan bagaimana kita bersyahadat kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Kemudian rukun agama yang ketiga adalah ihsan, yang mana Rasul menjelaskan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah akan melihatmu. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hasra yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang agama tidak bisa lepas hanya membahas hukum fikih saja. Maka ketiga hal ini harus ada. Fikih tanpa diiringi dengan akhlak akan melahirkan radikal. Maka kalau kita mau melihat keberagaman seseorang, ibadah seseorang diterima atau tidak, maka kita bisa melihat dari akhlaknya. Karena menurut para ulama, semua ibadah itu pasti ada efek ruhaninya. Salat di dalam Quran sudah jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya, perbuatan keji yang berasal akar perbuatan itu dari syahwat, yang mana dia tidak bisa mengontrol keinginannya ataupun naluri seksualnya. Al-munkar, dia tidak bisa mengontrol daya amarahnya. Jadi kalau kita mau melihat orang yang sholatnya benar, kita bisa melihat dari akhlaknya. Maka kalau kita melihat dia sholatnya banyak, sholatnya rajin, di awal waktu,
jumlah rakaat sunnahnya banyak, tetapi dia masih melakukan korupsi, dia masih mencuri, dia masih membunuh, maka kita sebenarnya sedang tertipu. Dia hanya melaksanakan sholat zohirnya saja. Ulama mengatakan surah bila hakikah, surah bila hakikoh. Dia hanya melaksanakan sholat sekedar gambarnya saja. Kalau kita terkena gambar api, mana bisa kita merasakan panas? Tapi kalau kena api sungguhan, pasti kita akan bisa merasakan panasnya api tersebut. Bicara tentang akhlak, akhlak ini prosesnya cukup panjang. Yang pertama berawal dari lisan. Dari lisan menuju ke pengetahuan. Dari pengetahuan lanjut ke hati. Dari hati melalui perilaku kita. Dan dari perbuatan yang kalau itu dilakukan secara terus menerus, yang kalau dilakukan, kalau ditinggalkan akhlak itu, maka ada sesuatu yang ganjal, ada yang merasa kurang dari diri kita, maka itu disebut akhlak. Maka proses pembentukan akhlak ini cukup panjang. Maka Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah memuji Nabi Ibrahim dengan lidhi hijr, dengan kejeniusannya. Tapi Allah memuji Nabi Muhammad dengan ketinggian akhlaknya. Maka kalau kita mau beriman kepada Allah, tidak ada kata lain, tidak ada alasan lain, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengikuti perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang akhlak Rasulullah, sebagaimana Allah memuji kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baik sahabat, keluarga ataupun musuhnya, Rasulullah itu menjadi sosok yang sangat disegani. Kita bisa melihat beberapa kejadian yang memperlihatkan bahwa sedemikian luhurnya, sedemikian tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengingat ketika Rasul hijrah ke Taif. Pada saat itu Rasul ditolak kurang lebih 2 pekan, bahkan Rasul dan para sahabat ditimpahi dengan batu. Ada sahabat yang ditimpa kepalanya dengan batu sehingga bocor keluar darah, tapi Rasul ditimpa batu bagian kakinya. Kenapa? Karena penduduk Taif ingin menyiksa Rasulullah pelan-pelan, ingin menghabiskan darah Rasulullah lewat kaki, ingin menyaksikan Rasulullah meninggal tidak sekaligus. Pada saat itu Rasul tidak marah. Rasul tidak marah. Tetapi Allah mengutus malaikat Jibril beserta dengan malaikat penguasa gunung saat itu. Langsung malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah menitip salam buat engkau. Aku datang bersama malaikat penguasa gunung. Dan malaikat penguasa gunung ini tidak boleh melakukan apapun pada hari ini kecuali atas perintahmu, wahai Rasulullah. Maka malaikat penjaga gunung, malaikat penguasa gunung saat itu, wahai Muhammad, seandainya engkau izinkan gunung-gunung yang ada di sekitar kini aku meletuskan semuanya agar penduduk Taif ini terbakar hidup-hidup, maka aku akan lakukan. Jika kamu menghendaki, maka gunung-gunung yang ada di sekitar sini, batunya akan aku perintahkan untuk dikeluarkan supaya menimpa penduduk Taif. Dan bahkan kalau kamu menghendaki, abu-abu yang ada di gunung ini aku perintahkan untuk diturunkan agar penduduk Taif ini dikubur hidup-hidup dengan pasir yang ada di gunung-gunung tersebut. Tapi Rasulullah tidak demikian. Meskipun Rasulullah dalam kondisi terjepit, tetapi Rasulullah masih menunjukkan akhlak yang mulia. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wahai malaikat, aku ini diutus oleh Allah ini sebagai Rasul rahmat bagi seluruh alam. Maka sekalipun mereka kafir, sekalipun mereka menolakku, maka aku tidak berhenti berharap anak cucu keturunannya nanti bakalan ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun yang dekat dengannya maka akan berusaha mencintai dengan sungguh-sungguh. Satu kisah ketika Rasulullah sedang berdua dengan Siti Khadijah, Rasulullah berdialog.
wahai Khadijah, wahai istriku, dulu sebelum nikah denganku engkau ini wanita yang sangat cantik, tapi setelah melahirkan anak dariku kecantikanmu hilang. Dulu sebelum nikah denganku engkau ini ningrat, kaya, tetapi setelah nikah denganku engkau ini kekayaannya habis. Dijawab sama sang istri yakni Khadijah, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau berdakwah dan bertemu dengan jurang yang diantara jurang itu tidak ada jembatan sama sekali dan engkau membutuhkan jembatan, maka aku siap menjadi jembatanmu. Aku siap menelungkupkan badanku untuk menjadi jembatanmu dalam jalan berdakwah. Kita juga masih bisa mengingat ketika kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua. Rasulullah istirahat, tidur berbantalkan paha Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar kakinya digigit seekor hewan. Ada yang mengatakan kalajengking, ada yang menyatakan ular. Tetapi Abu Bakar tidak menggerakkan kakinya sama sekali hingga pingsan. Kenapa? Karena khawatir mengganggu tidurnya Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hasra yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak manusia yang diciptakan, Allah memilih 124.000 menjadi nabi. Dari 124.000 nabi dipilih menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul Allah memilih kembali menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi dan rasul Allah pilih kembali menjadi 5 rasul ulul azmi yang mulia. Dari 5 Allah pilih rasul yang paling mulia. Siapa dia? Yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat yang dimiliki nabi-nabi sebelumnya Rasulullah ada dan Rasulullah mampu. Ketika kita kenal Nabi Yusuf tampan, maka Rasulullah lebih tampan. Ketika Nabi Musa bisa membelah lautan, Rasulullah bisa, bahkan bulan bisa dibelah oleh Rasulullah. Ketika Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, Rasulullah bisa. Bedanya, dulu Nabi Sulaiman bicara dengan seekor semut, pasukan Nabi Sulaiman tidak bisa mendengar semut itu bicara dengan Nabi Sulaiman. Tapi ada satu kisah ketika Rasulullah dengan para sahabat didatangi oleh seorang Arab Badui membawa seekor hewan yang bernama biawak. Dilemparkanlah biawak itu ke Rasulullah. Hampir terkena Rasulullah. Umar bin Khattab yang melihat kejadian itu geram, kesal, maka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan orang itu kepadaku. Untuk apa Umar? Biar aku habiskan dia. Umar, ingat, orang yang sabar itu satu level lagi sama dengan Nabi derajatnya. Dengan satu nasihat saja Umar langsung redam kemarahannya. Kata Rasulullah, biarkan Umar, biar aku bicara dengan hewan biawak ini yang dikenal dalam bahasa Arab adalah dob. Maka Rasul berkata dengan hewan biawak ini, wahai biawak, kamu kenal siapa aku? Maka saat itu biawak itu bicara, siapa yang tidak kenal dengan engkau? Engkau ini Rasulullah, Rasul utusan Allah. Semua alam bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan dan engkau adalah utusan Allah. Dan saat itu bukan hanya Rasul yang mendengar biawak itu bicara, semua sahabat yang ada di sekitar itu dapat mendengar biawak itu bicara. Bahkan Arab Badui itu pun bisa mendengar biawak itu bicara, sehingga Arab Badui itu masuk Islam di hadapan Rasulullah. Sehingga seorang Arab Badui ini dikenal dengan Al-Muslim Bid-Dob, orang yang masuk Islam karena biawak. Saking istimewanya Rasulullah. Ketika Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang menjadi teman dekatnya Allah. Tetapi kita bisa lihat Nabi Muhammad mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah. Kalau ada orang yang ngaku dengan bangga, saya sudah pernah bicara dengan presiden. Kata teman dekatnya presiden, kamu tuh baru bicara aja, saya ini ngopi bareng, saya ini main bareng.
Derajat teman dekat itu lebih tinggi daripada orang yang baru bicara dengan presiden. Tetapi kata istri presiden, kamu ini baru bicara dengan presiden, baru ngopi bareng. Aku ini tidur bareng dengan presiden, setiap hari bareng dengan presiden. Dari situ kita bisa ketahui bahwa derajat kekasih itu lebih dekat daripada teman dekat, dan lebih tinggi dari teman dekat, dan lebih tinggi daripada orang yang baru bicara dengan seorang presiden. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi kita ini lebih agung, lebih mulia, maka dipilih menjadi Rasul yang terakhir di antara nabi-nabi yang lain. Jamaah Masjid Al-Hasra yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat peperangan Uhud selesai, ada seorang wanita yang datang ke tengah-tengah medan peperangan yang saat itu memang sudah selesai, yaitu wanita dari kalangan Ansor. Ketika wanita itu masuk, dia melihat ada beberapa jenazah yang bergeletakan. Dia bertanya, ini siapa? Ini siapa? Itu siapa? Itu siapa? Maka sahabat yang ada di situ berkata, itu bapakmu, itu jenazah suamimu, itu jenazah anak laki-lakimu, itu jenazah saudara laki-lakimu. Tetapi yang dia tanya apa? Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Seolah dia tidak peduli dengan ayahnya, dengan suaminya, dia tidak peduli dengan anak laki-lakinya, dia tidak peduli dengan saudara laki-lakinya, tapi yang dia khawatirkan adalah di mana Rasulullah. Karena pada saat peperangan Uhud terdengar desas-desus bahwa Rasulullah terbunuh. Sahabat yang saat itu berdekatan dengan wanita itu langsung mengatakan, itu ada di sampingmu Rasulullah. Maka dengan seketika wanita itu menarik baju Rasulullah. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak peduli siapa yang meninggal, tapi aku lebih mempedulikanmu wahai Rasulullah. Sedemikian cintanya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mengingat kisah Uwais Al-Qarni, seorang yang hidup pada zaman Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah memberikan gelar dia adalah manusia yang berasal dari langit karena keluhuran budinya. Ketika Rasulullah terdengar giginya tanggal, tertusuk besi sehingga keluar darah, Uwais Al-Qarni mengambil sebongkah batu lalu memukulkan kepada mulutnya. Orang-orang yang melihat Uwais Al-Qarni bertanya, Uwais, apa yang kamu lakukan? Kamu ini gila. Ya, aku ini memang gila. Kenapa engkau melakukan itu? Aku mendengar kekasihku Rasulullah habis berperang, giginya tanggal, maka aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihku. Sedemikian tingginya sahabat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, terjadi sejarah ribuan tahun lalu lahir seorang manusia agung, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada ulama yang menciptakan syair, kalimat-kalimat sanjungan yang sangat mulia maknanya. Wulidal musyarraf fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfak wal kawakib tanjali. Wulidal musyarraf, telah dilahirkan seorang yang sangat dimuliakan, fi rabi'il awwali, pada bulan Rabiul Awal. Wal qalbu yakhfaq, berdetaklah hati saat itu. Wal kawakib tanjali, dan bintang-bintang gemerlapan. Maka aneh kalau di antara kita ada yang melarang peringatan Maulid, bahkan dia anti sholawatan. Bagaimana nanti ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk mencintai Rasulullah, maka salah satu jalannya adalah kita perbanyak dengan menyebut nama beliau, yakni dengan bersolawat. Mudah-mudahan dengan selawat itu mengantarkan kita diizinkan, diaku sebagai umat beliau di hari kiamat nanti, diaku sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma. Jamaah Masjid Al-Hasra yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya buat khotib diri sendiri.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.